Selamat siang Bu Lina, apa kabar? Halo, selamat siang nih Bu Rina. Terima kasih sebelumnya ya sudah memenuhi permintaan saya untuk curhat tentang daring ini. Mengganggu waktu Ibu dulu ya Bu Rin. Nggak apa-apa kok Bu, kebetulan lagi santai aja kok. Senang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu, berbagi ide-ide untuk segala permasalahan kita, terutama masalah-masalah dengan anak-anak kita di sekolah. Nah, hari ini apa nih yang mau kita diskusikan Bu? Ada nih Bu yang mau saya perbincangkan bersama Ibu. Biasalah Bu, masalah anak-anak kita ini. Oh, masalah murid-murid kita ya Bu ya. Emang ada apa dengan murid-murid di kelas Ibu? Gimana ya, Bu? Ternyata selama pembelajaran daring ini banyak sekali guru-guru mapel yang melaporkan ke saya selaku wali kelas bahwa banyak sekali anak-anak yang tidak ikut secara aktif dalam pembelajaran daring. Tugas dan penilaian harian pun sebagian anak-anak sama sekali belum pernah menyelesaikan. Saya selaku wali kelas malu dan pusing gimana sebenarnya karena mendapat laporan dari para guru mapel ini. Karena memang anak-anak tersebut tidak hanya di pelajaran guru mapel saja tidak aktif. Bahkan di pelajaran saya selaku wali kelasnya juga kadang ada beberapa yang tidak aktif. Nah, saya sebagai wali kelas sudah berupaya untuk memberikan motivasi kepada mereka dalam pembelajaran. Ternyata belum semua termotivasi, Bu Rin. Nah, kalau Ibu Rina menghadapi permasalahan itu bagaimana? Bagaimana cara Ibu mengatasinya? Oh, begitu, Bu. Ini kita berbagi pengalaman saja, Ibu ya, berseringnya bukan untuk menggurui. Nah, Iya. dari saya mendengarkan masalah Ibu Lina yang Ibu hadapi sekarang ini, sebenarnya masalah Ibu Lina itu masalah kita semua, masalah yang dihadapi banyak guru-guru selama pembelajaran daring. Nah, sekarang dari percakapan kita pada siang hari ini, apa sih harapan Ibu Lina setelah kita melakukan obrolan kita pada siang hari ini? Apa yang mau Ibu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan ya, mana tahu dari pengalaman Ibu Rina kan saya mendapatkan ide untuk mencoba hal-hal lain agar mendapat perubahan yang signifikan dari cara belajar anak-anak saya di kelas untuk memotivasi cara belajarnya. Gimana supaya semakin termotivasi? Oke, saya paham maksud Ibu Lina. Sebenarnya ini juga harapan semua guru-guru. Bagaimana caranya agar semua anak-anak kita termotivasi di dalam belajar, terutama dalam pembelajaran dari ini. Nah, seperti mereka sebelum pandemi ya Bu ya. Nah, selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan, strategi atau trik-trik apa yang sudah Ibu Lina lakukan selaku wali kelas untuk memotivasi anak-anak Ibu untuk mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu? Nah, kalau saya biasanya jika mereka tidak mengirimkan tugas, saya langsung VC atau telepon ke orang tuanya atau anak-anaknya. Nah, untuk menanyakan apa alasan tidak mengerjakan atau tidak mengirimkan tugasnya. Menanyakan apa kendala yang mereka hadapi waktu belajar. Mereka juga selalu mengeluhkan jika pembelajaran menggunakan Zoom, ada gangguan sinyal, atau HP hanya satu, padahal ada kakaknya atau HP di bawah orang tua bekerja, seperti itu. Oke, setelah Ibu lakukan banyak strategi ya, ternyata tidak berhasil juga Ibu ya. Baik, setelah Ibu memberikan motivasi, memberikan nasihat, mendengarkan curhat orang tua dan anak-anak melalui telepon atau VC, terus apalagi nih teknik yang sudah Ibu lakukan untuk memotivasi anak-anak Ibu? Nah, kalau untuk sekarang masih itulah kalau tidak saya VC, saya telepon, nah akan ada perubahan sedikit. Nah, tetapi masih tetap aja ada anak yang belum termotivasi belajarnya. Oke, berarti belum belum terlalu signifikan ya, walaupun Ibu sudah mencoba beberapa trik, beberapa strategi. Oke, setelah misalnya sebelum Ibu melakukan trik Ibu itu, kira-kira, berapa orang, yang sudah mengumpulkan tugas atau termotivasi
setelah Ibu lakukan strategi yang pertama tadi, Bu? Sekitar 60% lah Bu Rin. Berarti kira-kira 21 siswa lah dari Berapa jumlah siswa Ibu? 35? 38. 38, oke. Nah, setelah Ibu melakukan strategi itu, berarti kira-kira naik menjadi berapa persen itu, Bu? Ya, kira-kira naik menjadi 70 atau 80 gitu, hanya naik sedikit saja Bu Rin. Begitu Ibu ya. Nah, dari usaha Ibu yang begitu maksimal yang sudah Ibu lakukan, hanya mampu mendongkrak hanya sekitar beberapa orang anak ya. Nah, sekarang apalagi nih upaya Ibu sudah lakukan trik A, B, C. Sekarang apa nih trik yang terakhir mau Ibu lakukan lagi? Ya, sejauh ini belum ada trik yang atau ide yang akan saya lakukan Bu Rin. Makanya saya share dan meminta ide dari Bu Rina, bagaimana atau apa ide yang akan saya lakukan. Begitu ya. Nah, sekarang menurut Ya. Ibu sendiri, kira-kira apa ya hal efektif yang dapat kita lakukan agar anak-anak kita mau mengumpulkan tugas tepat waktu? Kalau menurut saya, anak-anak dibuat saja terjadwal datang ke sekolah untuk belajar, sehingga anak-anak tidak ada alasan lagi tidak ada paket atau HP karena harus berbagi dengan saudara atau dibawa orang tua bekerja. Nah, jika dilakukan secara luring, jadi mereka tidak ada alasan untuk mengerjakannya. Menurut pendapat saya ya, Bu Rin. Oke, nah jika kita lakukan secara luring, apakah Ibu sudah jamin nih mereka akan aktif? Bagaimana ya? Nggak tahu juga sih, Bu. Tapi sepertinya itu dapat menjadi sebuah solusi bagi mereka yang alasannya paket yang kurang memadai atau HP yang kurang memadai. Seperti itu, Bu Rin. Oh begitu. Sekarang pernah nggak ya Ibu menanyakan, ini kan Ibu masih berandai-andai nih, pernah nggak Ibu Iya. langsung bertanya kepada anak-anak yang tidak menyelesaikan itu, apa sebenarnya kendala yang mereka hadapi selain masalah HP atau paket internet? Pernah sih, Bu. Pernah saya tanya beberapa anak. Apa sih masalahnya, Bu? Banyak, banyak mereka punya alasan masing-masing lah. Adalah yang bosan daring, Bu, katanya. Adalah yang bilang, capek, Bu, banyak kali catatannya. Seperti itu. Iya sih memang ya. Nah, itu memang merupakan satu masalah kan, Bu, jenuh ya, jenuh. Jangankan siswa kita aja guru jenuh ya dengan pembelajaran daring ini. Mungkin pembelajarannya begitu-begitu saja, video, tugas, nah kurang bervariasi. Menurut Ibu, pembelajaran Ibu bagaimana? Sudah bervariasi atau tidak? Iya sih Bu, tugasnya ya begitu-begitu saja. Banyak pula diberikan tugasnya kan melalui video pembelajaran seperti itu. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri, bagaimana bentuk tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak saat pembelajaran? Kalau saya sih bervariasi Bu. Kadang eh, tugas proyek, kadang menulis soal-soal. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugas proyeknya boleh menggunakan rekaman video atau gambar. Yang penting mereka menyelesaikan tepat waktu. Mantap, luar biasa Ibu Lina ini. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu menyampaikan materi ke anak-anak? Apakah sudah kreatif atau bagaimana ya? Nah, kalau saya Bu, selama daring, saya memberikan video pembelajaran, baik yang saya buat sendiri maupun yang saya download dari internet, yang sesuai dengan materi ya. Kadang saya juga akan melakukan Google Meet atau Zoom, memberikan penjelasan secara langsung mengenai materi dan memberikan materi dari buku paket pegangan siswa. Kan mereka sudah punya buku masing-masing. Nah, setelah saya melakukan tanya jawab, ternyata ketika saya menyampaikan materi secara Zoom atau Google Meet, materinya masih kurang mereka pahami gitu, Bu Rin. Nah, belum maksimal. Nah, dan juga waktu mengirim video pembelajaran, mereka juga malas menonton dari awal sampai akhir video pembelajaran itu. Jadi, Oh, mereka juga jarang membaca buku paketnya. Nah, kalau kita suruh pun membaca buku paket, ya kita tidak tahu kan apakah itu benar dibaca atau tidak kan?
Oke, jadi mau kadang video itu di-skip doang ya, skip langsung ke terakhir lihat tugasnya ya. Oh ya, Iya. padahal, cara Ibu sudah maksimal ya, sudah kreatif, sudah diusahakan. Nah, kira-kira dari permasalahan tersebut, menurut Ibu, kenapa sih anak-anak malas menonton video, mendengarkan video dari awal sampai akhir, atau membaca buku paket, atau mengikuti Zoom? Apalagi yang Ibu lakukan sebenarnya sudah yang kreatif nih, sudah menarik. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan lagi? Eh, Menurut saya ya memberikan reward lah gitu. Kira-kira menurut Ibu efektif nggak ya, Bu? Boleh juga sih, sebagai motivasi awal. Namun Ibu juga harus benar-benar mempertimbangkan dampaknya. Sampai kapan anak-anak mau mengerjakan tugas itu secara sungguh-sungguh dari hati, bukan karena reward yang Ibu janjikan. Jangan-jangan anak-anak hanya mengerjakan tugas karena reward yang Ibu janjikan, padahal kan yang kita harapkan agar mereka menyelesaikan tugas dengan kesadarannya sendiri. Nah, selain pemberian reward, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan ya? Eh, Kira-kira apalah ya? Apalagi ya, Bu? Gimana kalau materi-materi yang Ibu sampaikan itu di dalam video itu sudah bervariasi atau belum? Atau sudah menarik? Materi saya itu dalam bentuk video, itu saya buat dulu dalam bentuk PowerPoint, Bu. Kemudian ada dalam rekam audio visual seperti itu. Kalau kemasan videonya dalam bentuk PowerPoint, itu Iya. bagaimana Ibu sajikan? Apakah sudah, menarik, bagaimana? Kalau saya sih, Bu, saya ambil yang simpel-simpelnya lah, Bu. Sesuai dengan yang ada di buku paket kan. Karena setiap hari kan kita harus membuat video dan mengoreksi tugas. Jadi ya yang simpel lah, Bu, saya buat. Seperti itu. Oke. Nah, berarti Ibu belum menggunakan variasi gambar atau warna-warna begitu ya, Bu, ya? Ya masih seperti itu saja, Bu, karena keterbatasan waktu dan juga skill saya. Mana Oke. Nah, waktu mengoreksi tugas dan membuat video itu membutuhkan waktu memakan yang waktu ya, banyak. Bu, ya? Ya. Memakan waktu yang banyak ya. Nah, kira-kira ini, kalau Ibu diberikan materi seperti yang Ibu berikan ke siswa, ya kan? Bayangkan setiap hari, mulai hari Senin sampai Sabtu, setiap hari seperti itu kita menerima materi. Menurut Ibu menarik nggak sih ya? Iya ya, pasti bosan lah ya Bu, kurang tertarik. Apalagi murid ya kan? Nah, Ibu kan sudah menyadarinya. Nah, kalau materinya dibuat lebih variatif, misalnya ada gambar-gambar, ada animasi-animasi bergerak, tulisannya menarik, tulisannya nggak kecil-kecil, agak besar-besar, nggak banyak kata-kata, hanya poin-poin penting. Kita yakin pasti anak-anak tertarik kan Bu untuk membacanya. Bagaimana menurut Ibu? Iya iya bisa bisa juga sih Bu. Iya betul Ibu bilang. Nah, sekarang supaya murid-murid mau membaca dan tertarik dengan materi yang akan Ibu ajarkan, apa nih yang akan Ibu lakukan lagi? Ya itu tadilah Bu, bentuk materi yang saya sajikan dalam bentuk video yang menonton itu akan saya ganti dengan video yang lebih menarik. Nah tulisannya mungkin harus diperbesar ya, memakai animasi dan juga warna-warna yang menarik agar anak-anak lebih tertarik dan lebih mudah mengingat poin-poin penting. Jadi intinya saya yang mencoba harus lebih kreatif lagi ya Bu. Nah, itu dia yang betul. Tampilan yang menarik itu akan memberikan rangsangan yang baik kepada anak-anak agar membaca materi secara keseluruhan, Bu. Oh iya Bu. Nah kira-kira agar tampilan saya lebih kreatif dan menarik, apa yang bisa saya buat Bu? Saya juga pengen belajar dari Ibu. Oh begitu. Nah, sekarang kan banyak nih aplikasi yang dapat kita gunakan, seperti memakai aplikasi Canva atau apa itu, Powtoon ya kan, banyak animasi-animasi bergerak di sana. Dan juga udah banyak diberikan template-template gratis. Nah, kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan kita. Kalau Ibu pengen belajar, boleh kok kita sama-sama belajar, kita ambil waktu khusus untuk belajar nanti bersama-sama. Oh gitu ya Bu. Saya pengen sekali belajar Bu Rin, supaya anak-anak tadi lebih tertarik untuk belajar. Gak hanya lihat judul dan langsung skip kan, langsung dilihat latihan.
Saya pengen semua anak-anak menonton dan menyimak video yang saya berikan dari awal sampai akhir, supaya mereka mengerti materi yang saya ajarkan itu, Bu Rin. Oke, baik. Nanti kita atur aja waktu dengan teman-teman, kita ajak beberapa teman. Nah, selain dari yang kita obrolkan tadi, ada nggak ya hal lain yang mau Ibu sampaikan lagi? Nggak ada sih Bu, sepertinya sudah saya temukan gimana cara anak-anak supaya lebih tertarik untuk belajar dan menyelesaikan tugasnya dengan baik dan termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Menurut saya masih hanya itu saja. Oke, baik, keren sekali Bu ya. Oke, nanti saya kabari Ibu kapan kita dapat belajar. Dalam beberapa hari ini kita belajar untuk penggunaan aplikasi Canva atau Powtoon agar kita dapat membuat bahan ajar atau lembar kerja yang menarik. Ya pasti secepatnya ya Bu. Mungkin besok atau lusa kalau Ibu ada waktu untuk mengajarkan saya menggunakan aplikasi Canva atau Powtoon itu ya Bu. Semoga materi saya untuk hari Senin bisa saya buat ya Bu. Oke, Bu. Baik. Nah, itu tadi Ibu Lina sudah menyampaikan apa saja yang Ibu ingin Lina lakukan untuk Ibu lakukan dalam waktu dekat ini. Boleh Ibu perkuat kembali sesuai dengan komitmen Ibu nanti apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Eh, yang akan saya lakukan yaitu saya harus lebih apa ya? Belajar membuat video tadi, ya kan? Belajar membuat video tadi supaya lebih kreatif dan lebih menarik lah. Itu supaya anak-anak lebih tertarik untuk mengikuti video pembelajaran itu, Bu Rin. Oke, mantap, luar biasa. Harus dari niat ya, Bu ya, dari diri. Jadi perbaikan akan ada perbaikan jika kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi pada siang hari ini? Saya sudah lega, Bu Rin. Akhirnya saya mempunyai ide lain untuk memancing murid untuk semangat belajar daring. Ternyata saya sendiri yang harus melakukan perubahan dari diri sendiri ya, Bu Rin. Nah, mengupgrade pengetahuan mungkin dan menemukan solusi saya sendiri. Oke, mantap. Jadi semoga pertemuan kita pada siang hari ini melalui daring ini, Ibu Lina dapat semakin termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan yang baik ya, Bu ya. Iya, terima kasih Bu Rin. Semoga apa yang Ibu sampaikan ke saya sangat bermanfaat untuk memotivasi saya untuk membuat video pembelajaran lebih kreatif. Oke Ibu, mari kita bersiap-siap untuk berbagi pengalaman ya Bu ya, bertukar pikiran. Oke, selamat siang Ibu Lina. Selamat siang Ibu Rina. Oke. Kan sebenarnya kan itu aja kan. Jelek Kenapa nggak sih? sih aku udah coba lihat ke sini? Apa Dek? Apanya? Jelek nggak sih? Aku kayak nengok ke bawah terus. Nggak bisa ku lihat.